Ini adalah komplek makam raja-raja dinasti Bugis di komplek Museum Aceh. Kita memasuki pameran tetap geologika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika, heraldika, teknologika, filologi, keramologi, dan seni rupa. Ini ular betulan. Ini kok ada namanya nih. Ini rimbun buluh kan? Mengerikan. Merua. Tupe. Ini berhubung ini ada namanya maka saya jelaskan. Ini sering disebut bahasa Aceh rimbun buluh. Oh, kucing hutan. Ini rimbun kucing buluh. hutan, ya. Itu maksudnya bulu-bulunya ada copot ya? Kemungkinan dimakan zaman. Zaman makan. Jadi proses pembalasemannya kurang sempurna. Jadi bulunya pada rontok. Mungkin kurang pakai wadah sendiri. Itu. Sekarang dia pakai skincare. Kayaknya dulu nggak ada nih kan? Nggak. Asli. Biasanya asli ya kalau museum. Nah, ini dia harimau Sumatera. Ayo berani adek nih kalau ke zoo. Ketemu harimau Sumatera di kupu-kupunya. Ini harimau yang diawetkan. Cut. Copot. Cut sini, Cut. Bacain, Dek. Offset anak kerbau betina berkepala dua, lahir di Unikari tahun 1953. Sempat hidup 2 bulan 10 hari. Offset dibuat oleh pemilik terakhirnya Suntiraan warga Kedah, Banda Aceh. Pada tanggal 3 Juli 1994, offset tersebut dihibahkan oleh keluarganya melalui ID Wali Nama menjadi koleksi Museum Provinsi Negro Aceh Darussalam. Anak kerbau berkepala dua ini merupakan isyarat zaman dalam sejarah masyarakat Aceh selama dekade tahun 50 sampai 60. Masuki lantai 2 Bustanus Salatin. Di sini ada Taman Bustanus Salatin miniatur. Bentar. Ini adalah prasasti Nesu, tinggi 190 cm, lebar 36 cm. Prasasti Nesu adalah sebuah prasasti dalam bahasa Tamil dengan aksara Granta. Ditemukan oleh Kakanwil Dekdikbud Aceh di Nesu Jaya. Batu ini pernah dipakai sebagai alas untuk mencuci kain karena ketidaktahuan masyarakat. Sini adalah catatan-catatan sejarah Kerajaan Aceh. Sultan Alauddin Said Maulana Abdul Aziz Shah pada 840 Masehi adalah Sultan pertama Kerajaan Perla. Tahun 985 dikuasai oleh Sriwijaya. 20 tahun kemudian Sriwijaya mengakhiri kependudukannya. Tahun berikutnya Sultan Malik As-Saleh dari 1261 sampai 1289, abad ke-13, berhasil bergelar Sultan Malik As-Saleh. Ini adalah pendiri dan peletak tamadun Islam tertua di Nusantara. Pasé pernah menjadi salah satu rute utama dari pusat perdagangan Muslim dunia. Selanjutnya Sultan Ali Muqayyad Shah pada tahun 1530. Sultan yang menyatukan Kesultanan Darul Jaya dan Darul Kamal yang kemudian mendirikan dinasti Kesultanan Aceh. Menaklukkan wilayah ia lakukan sampai ke Delhi, Dayak, Pedir, Pasai, dan lonceng cakradanya ia bawa dari Pasai Kesultanan Aceh.
Sultan kembali menyatukan semua wilayah dalam satu kekuasaannya. Portugis sangat berkehendak menguasai jalur dagang rempah dunia. Dengan menguasai Malaka, pada Mei 1521, Sultan Ali mengalahkan armada Portugis di bawah pimpinan Jorge de Brito. Inilah pertempuran pertama Kesultanan Aceh yang di kemudian hari berlangsung menjadi perang 120 tahun. Selanjutnya Sultan Husain. Sultan Husain memerintah pada tahun 1571 sampai 1579. Ini berkisar 8 tahun. Di kerajaan Pedir atau Pidi ketika sudah di bawah kerajaan Aceh. Ia pelindung Iskandar Muda saat dikejar oleh Sultan Muda, adik Sultan Husain yang memimpin di Kesultanan Aceh. Kerajaan Pidi itu bernama Sama Indra. Pada pertengahan abad ke-14, Pidi mulai beragama Islam. Awalnya beragama Buddha. Maharaja Pidi beserta Ule Balangsik berhak mengatur daerahnya menurut putusan Balai Rakyat negeri masing-masing. Sultan Kerajaan Aceh tidak akan memberi cap gelantu stempel halilintar pada setiap keputusan Majelis Mahkamah Rakyat sebelum mendapat persetujuan Maharaja Pidi. Selanjutnya Sultan Ad-Din Riayat Shah Sayyidid Mukamal 1588-1604 bernama awal Sultan Buyung. Sultan Firmansyah. Sultan tersebut menjadikan ia Laksmana Angkatan Laut. Selanjutnya Sultan Iskandar Muda. Nah, ini adalah Sultan yang paling dikenal masa kejayaan Aceh 1607-1639. Puncak gemilang kejayaan Kesultanan Aceh. Paduka Sri Sultan Raja Diraja yang termasyhur karena perang yang pernah dilancarkannya, satu-satunya Raja Sumatera dari pendahulunya. Terlahir bukan sebagai putra mahkota, namun tetap menjadi ancaman bagi raja yang sedang berkuasa ketika kerusuhan di Kutaraja. Dharma Wangsa Mangkuta Alam berhasil merebut kekuasaan. Dengan kemampuannya, ia diberikan hak untuk memimpin Aceh dengan gelar Sultan Iskandar Muda. Aceh mampu memperluas wilayah hingga mencapai pesisir barat, Minangkabau, Bengkulu hingga Perak, dan menaklukkan Johor sebagai Patani. Selanjutnya Sultan Iskandar Sani 1639-1641. Sultan Aceh dari Tanah Melayu, berumur 9 tahun waktu ia dan Putri Pahang dibawa ke Aceh sebagai tawanan perang. Ketika Sultan Iskandar Muda menaklukkan Pahang pada 1618, ia diangkat sebagai putra mahkota dan dinikahkan dengan Ratu Safiatuddin oleh Iskandar Muda. Setelah Iskandar Muda wafat, Sultan Iskandar Sani naik tahta. Sultan inilah yang mengeluarkan larangan bekerja bagi anak-anak Aceh di bawah umur pada Kesultanan Aceh. Selanjutnya yaitu Ratu Safiatuddin. Pak sepupu saya. Yang paling mengagumkan dan semua contoh pemerintahan wanita di Kepulauan Nusantara adalah yang terdapat di Kerajaan Aceh Sumatera. Ratu Safiatuddin, putri Sultan Iskandar Muda, yang naik tahta menggantikan suaminya Sultan Iskandar Sani. Selanjutnya Sultan Kamalatsyah 1688-1699. Sultanah terakhir yang menggenapi 60 tahun Kesultanan Aceh di tangan para sultanah, Ratu Safiatuddin, Ratu Nurul Alam, Ratu Inayat Shah, Ratu Kamalatsyah. Ia tidak berhasil membawa Aceh keluar dari situasi ekonomi dan politik yang semakin memburuk menjelang akhir abad ke-17. Bertepatan dengan melemahnya kepercayaan rakyat, pada fatwa Mufti Mekah muncul mengharamkan pemimpin kerajaan perempuan. Akhirnya Sultanah Kamalatsyah turun tahta pada Oktober 1699. Dan yang terakhir adalah Sultan Alauddin Mahmud Shah 1870-1874. Sultan sebelumnya bernama Sultan Ibrahim Mansur Shah yang mangkat tanpa pengganti atau putra mahkota. Para pembesar di Kesultanan Aceh yang berwenang mengangkat Tengku Mahmud putra Sultan Ali Iskandar Shah menjadi sultan karena usia sultan masih 14 tahun. Maka ia didampingi oleh seorang tokoh syair Arab asal Hadramaut bernama Habib Abdurrahman. Sultan Mahmud Shah meninggal dalam pengungsian di Lungbata karena wabah kolera. Berikut adalah replika dari nisan Nahrasiyah binti Sultan Zainal Abidin, wafat pada 831 Hijriah atau 1428 Masehi. Makam ini adalah terkenal karena keunikannya serta keindahan arsitekturnya, relief-reliefnya. Bisa dilihat sangat detail, unik, terdiri dari beberapa
dari banyak macam kaligrafi dari tiang-tiangnya. Ini merupakan replika tapi dibuat persis sama seperti yang asli. Dilihat dari kaligrafi bahwa dipenuhi dengan tulisan-tulisan surat Yasin. Sangat indah sekali. Stempel Sultan Capsikuring. Stempel Sultan Aceh ini berasal dari Sultan Ahmad Syah abad ke-18 1723 sampai 1725. Stempel Kesultanan Aceh terbuat dari batu yang diberi nama Capsikuring. Disebut Capsikuring karena pada stempel tersebut tertera 9 nama sultan yang pernah